Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meitia Isnadela dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Evolusi dalam Islam. Baiklah, kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian evolusi. Evolusi merupakan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo, yang artinya membentang. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan berketerkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Menurut para ahli, yaitu pertama, Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles mengenal teori skala alami. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Selanjutnya, menurut Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Selanjutnya, menurut Alfred Russel Wallace, teori evolusi Russel Wallace merupakan pengembangan suatu teori seleksi alam yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Yang terakhir, August Weismann. Pada teori August Weismann, bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi. Teori evolusi sebenarnya sudah ada sejauh sebelum dipopulerkan oleh Darwin. Biologi evolusioner diketahui berakar dari pemikiran evolusi dan transmutasi spesies yang digagaskan oleh filsuf Yunani, Anaximander. Pemikiran tersebut kemudian berkembang di zaman Aristoteles. Berikut teori evolusi sebelum dan setelah Darwin. Yang pertama, teori Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa organisme menempati posisi yang bertingkat atau memiliki hierarki, mulai dari yang paling rendah dan sederhana hingga paling tinggi dan kompleks. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa organisme itu tetap atau kekal dan tidak ada perubahan spesies. Yang kedua, teori Lamarck. Teori evolusi Lamarck dikemukakan oleh seorang naturalis dan ahli biologis asal Prancis bernama Jean-Baptiste Lamarck. Dalam bukunya yang berjudul Philosophie Zoologie, Lamarck berpandangan bahwa evolusi terjadi karena dorongan internal dalam diri makhluk hidup dan perubahan tersebut diturunkan ke keturunannya selanjutnya. Perubahan makhluk hidup itu bersifat meningkatkan ukuran dan juga fungsi yang lebih unggul dalam kehidupan. Teori evolusi Lamarck tersebut tidak diterima secara umum karena memiliki kelemahan. Berikut adalah kelemahan teori evolusi Lamarck, yaitu 1. Tidak memiliki bukti. Yang kedua, evolusi tidak selalu meningkatkan ukuran. Yang ketiga, bertentangan dengan teori August Weismann dan juga teori Darwin. Teori Darwin dengan nama asli Charles Robert Darwin memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam. Teori ini pertama kali dirumuskan dalam buku Charles Darwin On the Origin of Species pada tahun 1859 yang menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik atau perilaku. Yang selanjutnya, teori Weismann. Teori evolusi Weismann dikemukakan oleh seorang ahli biologi asal Jerman bernama Augustus Friedrich Leopold Weismann.
Sebelum Weismann, Darwin dan Lamarck telah terlebih dahulu mengungkapkan teori evolusi. Lamarck beranggapan bahwa perubahan leher jerapah disebabkan oleh jerapah yang terus-menerus mencoba meraih daun yang tinggi, sehingga lehernya memanjang. Pemanjangan leher tersebut kemudian diturunkan ke keturunan jerapah dari generasi ke generasi. Namun, Weismann tidak setuju dengan hal tersebut. Evolusi dalam Islam. Teori evolusi yang kini diajarkan di berbagai lembaga pendidikan baik umum maupun Islam. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik yang memiliki pemikiran bahwa manusia dari keturunan monyet sebagai bagian dari proses evolusi. Tentu ini sebuah kekeliruan dan perlu mendapat perhatian khusus dari para pendidik dan ilmuwan Islam. Sebab bukan hanya berpengaruh pada pemahaman anak, tetapi juga berpengaruh pada keimanan mereka. Al-Quran secara jelas mengutip soal penciptaan, yaitu dalam Quran Surat Shad ayat 75, yang berarti Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyembahkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Quran Surat Shad ayat 75. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya atau kuasanya, dengan tanpa perantara. Karenanya Allah berfirman pada iblis, "Apakah sekarang kamu sombong untuk bersujud, sedangkan kamu tidak memiliki hak? Ataukah kamu tinggi hati terhadap apa yang telah ditetapkan untuk taat kepada Allah?" Sedangkan Syekh As-Sa'di menerangkan bahwa ayat ini sebagai celaan terhadap iblis karena tidak mau bersujud atau menghormati Adam yang dimuliakan Allah. Firman Allah, "Apakah yang menghalangi sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Maksudnya, yang aku muliakan, aku hargai, dan aku istimewakan dengan keistimewaan ini, yang dengannya ia menjadi istimewa daripada seluruh makhluk, dan hal itu seharusnya tidak menimbulkan sikap sombong terhadapnya. Apakah kamu menyombongkan diri dalam keenggananmu itu, ataukah kamu termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Dari Ibnu Umar bahwasannya Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya, yaitu arsy, pena, surga, Aden, dan Adam. Kemudian berfirman kepada seluruh makhluk, "Jadilah, maka terjadilah." Mengemukakan penciptaan secara global dan universal di dalamnya. Lebih banyak menjelaskan persoalan edukatif